Oke. Oke. Boleh diangkat? 3 April 92. Bener nggak? Ulang tahun. Mana? Waduh, gimana sih? Lupa tadi. Bulan berapa? Bulan Juli. Juli, bener, 8 Juli. Juni ya? Wah, gacor pasangan ini. Guys, mau dilempar helm. Oke, ini ya, ya. Kenapa sih? Ya ampun, tanggal ulang tahun istri salah, ulang tahun anak salah, tanggal pernikahan salah. Kak, yakin nggak? Lihat ya. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kalian bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan di sini seperti biasa, aku udah sama 2. Wow, siapakah di sini? Di sini pasti udah terkenal di sini Bella Octavianya ya. Tapi yang 2 orang di sini bingung, siapakah mereka berdua, orang hilang dari mana gitu. Nah, kita sekarang di Different People, aku mau mengangkat topik yang lagi hits banget di anak-anak remaja ataupun milenial. Itu adalah goals relationship. Nah, ini mereka berdua adalah yang bisa dibilang udah pacaran lama dan akhirnya menikah. Kita sambut aja, inilah dia. Boleh perkenalan langsung, disapa-sapa Different People-nya. Dimulai dari kamu dulu deh. Harusnya ladies first bilang. Ladies first ya. Oke. Hai semuanya, kenalin aku Misika Francisca. Dan kesibukanku saat ini hanya menjadi, bukan hanya sih, menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, sakinah mawaddah dan warahmah. Oke, dan selain itu aku juga jadi guru BK di salah satu SMP swasta di Bandung. Terus di sela-sela kesibukanku aku juga jadi MC. Terus banyak ya kegiatan. Iya, jualan online juga. punya sambilan kayak gitu. Dan ini adalah suami saya. Silakan perkenalkan diri Bapak. Saya tidak terbiasa ngomong depan kamera. Kita akan membiasakan ya untuk hari ini khusus. Oke, siap. Kalau halo Different People. Aku Advent. Kesibukanku sama sebagai guru BK. Selain guru BK juga ya ngelesin siswa musik, juga latihan paduan suara untuk anak-anak. Singkat aja gitu. Terima kasih untuk Bapak. Silakan untuk MC memperkenalkan diri dulu ya. Terima kasih, kita silakan ya, segitu aja. Kalau Different People pasti udah tahu di sini siapa yang heboh ini. Nah, di sini udah ada Kak Cika sama Kak Advent nih. Nah, menarik banget obrolan kita hari ini ya Different People. Kita mau ngebahas tentang goals relationship. Nah, di mana hubungan mereka nih ya, mungkin yang belum tahu Different People, mereka sudah menjalin hubungan selama 7 tahun sebelum menikah. Mereka udah menikah, syukur ya. Nah, tapi yang menarik nih Different People mungkin belum tahu, mereka ini tidak isi pacar-pacaran gitu, nggak ada yang tembak-tembakan. Tapi gimana sih, aku mau nanya, gimana sih kalian menjaga komitmen satu sama lain tanpa ada status ataupun nggak ada tembak-tembakan? Boleh dijawab dari laki-laki dulu, biasanya kepastian dari laki-laki. Gitu ya. Silakan dijelaskan Bapak, kenapa Bapak waktu itu tidak menembak saya? Iya. Dulu, ini langsung dulu ya berarti. Iya dulu, Zaman SMP SMA itu mungkin saya berpikir bahwa pacaran itu memang harus menyatakan cinta, kemudian pacaran itu harus keluar, harus keluar apanya nih? Ambigu nih ya. keluar dari rumah, misalnya ke bioskop, jalan-jalan ke bioskop, makan bareng, gandengan tangan sampai ciuman, mungkin ya itu pacaran. Nah, itu zaman SMP SMA. Tapi masuk ke kuliah, rasanya itu semua menjadi hilang. Ternyata pacaran tidak hanya sekedar itu menurut saya. Jadi pacaran memang harus saling mengenal satu sama lain gitu. Harus saling mengenal, memang persiapan untuk benar-benar menikah gitu loh. Jadi akhirnya di sana memang saya tidak menyatakan cinta, tetapi bisa membuktikan dengan tindakan dan perilaku. Jadi cinta sesungguhnya adalah seperti itu. Oh my God! Wow!
Oke. Kalau saya pribadi. Tapi aku ada pertanyaan menarik yang langsung keluar terlintas dari sisi wanita. Sisi wanita itu kan harus jelas, suka yang jelas-jelas. Aku juga pribadi wanita nggak suka yang nggak jelas. Tapi dari Kak Cika sendiri gimana tuh? Kok bisa tetap menjalin 7 tahun? Kak, itu lama loh. Cicilan mobil tuh masih udah kelar. Mobil rumah. Iya. Sebelumnya pertanyaannya apa tadi ya? Dari sisi wanita nih Kak, gimana kok kakak bisa tetap mau menjalin tidak ada hubungan kejelasan lah? Iya, itu kembali lagi jawabannya hanya satu. Cinta. Baca. Cinta atau bucin Kak? Cinta enggak? Bucin mah bukan aku, dia. Oh gitu. Cowok ya? Oke. Kenapa bisa menjaga komitmen selama 7 tahun? Iya, padahal nggak ada kejelasan dari yang cowok gitu. Kamu tuh adalah pacarku, milikku gitu. Nggak tahu ya kenapa. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, memang karena sudah merasa klop dari awal. Terus Nyaman ya. Iya, walaupun dulu memang awal-awal Nggak usah nangis Kak, nggak usah nangis. nggak nangis, cuma nahan aja dulu. Kok baru sadar ya 7 tahun kemarin gimana ya? Ya oke, lah skip lah ya. Nanti jambak-jambakan juga di sini. Oke, lanjut Kak. Iya, 7 tahun itu kenapa bisa menjaga komitmen? Jadi ceritanya nih Bella, dulu itu kita ketemunya waktu kuliah. Oke. Ini sedikit bocoran dulu ya. Dia punya pacar dan aku punya pacar kayak gitu. Oke. Dan akhirnya bener-bener partner di kuliah. Oke. Jadi dari Termasuk organisasi. yes, Satu satu kampus, satu organisasi, satu kos. Loh, Bangsat kau. Nggak salah lagi. A few moments later. Oke, lanjut lagi gimana tuh Kak? Dari partner kuliah, kalian satu kampus juga. Terus kelanjutannya? jadi dari sana kita tuh benar-benar udah kayak teman banget, Sahabat gitu? Kalau sahabat sih enggak, tapi lebih ke teman dan Temen main lah ya. Iya, bareng. betul. Terus diskusi bareng kayak gitu, lebih ke partner kayak gitu. Terus suatu ketika hubungan itu berubah lah ketika kita kok sering bareng-bareng, terus nyambung kayak gitu dan banyak banget kesamaan kayak gitu kan. Terus dari sana akhirnya kita sudah sama-sama single. Terus putus akhirnya sama satu sama lain. Oke. Single jadinya ya udah deh jalan tapi nggak pernah ada nembak, lu mau nggak jadi pacarku? Padahal men Pengen banget ada bunga, ada coklat, ada boneka gitu kan. Itu nggak ada Kak? Ada. Oh, ya udah jalan aja. Lu nya juga mau. Iya sih ya. Nah, tapi kakak nggak pernah menanyakan status gitu Kak? Selama kalian jalan bareng itu kan 7 tahun tuh lama Kak. Status maksudnya kamu tuh gimana sih ke aku? Biasanya cewek tuh akan ada yang kayak gitu. Iya, tapi ya memang sih kita nggak ada kata pacaran gitu, tapi menyatakan perasaan itu ada. Aku sayang sama kamu, kamu sayang sama aku. Yeah, boy. Jadi inget deh ya masa-masa itu ya. Oh, tapi walaupun tidak ada kamu nggak kamu jadi pacarku, tapi ada kata sayang. Iya, kata sayang dari perilaku yang dia bilang tadi. Kenapa Pak? Ya, jadi nggak beres ya Pak ya. Jadi yang dia lakukan itu semuanya menunjukkan bahwa dia cinta sama aku. Oh, jadi kakak merasa ya udah walaupun tidak ada status pacaran, it's okay. Yang penting dia sayang kamu. Iya. Komitmenku. Iya. Tapi itu di awal-awal bulan aja. Tapi seterusnya itu akhirnya kita ya pacaran. Tapi gimana sih Pak? sulit banget loh dijelaskan dengan kata-kata gitu. Dan dari ini yang dari cowok deh Kak. Kita dari cewek udah api-api marah ya. Dan itu sampai dibahas waktu mau nikah loh. Kamu tuh gak pernah loh nembak aku kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan ya udah deh, kita tanggal jadinya tanggal berapa? Tanggal 1. Oke, fix. Gitu kan. Segampang itu. Semudah itu. Oke, udah saking dewasanya. Suami kakak ini saking dewasa menurut aku. Saking dewasanya dan saking gobloknya gue. Goblok! Oh, tapi kalau dari pihak laki-laki nih Kak, gimana Kak? Kenapa? Masa sih laki-laki tuh nggak takut misalnya ceweknya ini jalan sama yang lain? Atau apalah, kan karena kakak tidak mengikat dia loh. Dengan kata lain Kak, kakak tidak mengikat dong. Nah, soalnya kalau pacaran kan kita udah tahu aku punya status milik orang gitu. Oke. Sebenarnya tanpa kita memberitahu orang pun orang sudah tahu bahwa kita pacaran.
Itu sih yang pertama. Karena sering bareng-bareng, Iya, karena sering jalan bareng. dan orang bisa melihat apa yang kita lakukan, kebersamaan itu sudah kelihatan sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi. Oke. Terus dan kalau menurut saya ya tentang pacaran dan cinta tadi itu, karena menurut saya itu cinta itu tidak hanya sekedar omongan ya. Tapi kalau saya pribadi, cinta itu adalah kebebasan. Cinta itu memberi. Jadi kalau memang dasarnya saya sudah memberi, saya sudah membebaskan, jadi saya tidak ada ketakutan dia akan dimiliki oleh orang lain, itu tidak. Karena Jadi, kita udah percaya sama. Percaya. Ya, oke. Jadi ya, kalaupun nanti dia seandainya ternyata dimiliki orang lain, berarti Tuhan memberikan jalan bahwa memang dia bukan terbaik Cukup saya, tahu. gitu. Oke. Tapi akhirnya jadi Miliknya. Iya. Aduh, aku di sini kayak obat nyamuk, guys. Pulang yuk ya. Jangan pulang dulu. Masih banyak pertanyaan yang masih. Aduh, aku bertanya-tanya nih sebagai kaum perempuan ataupun wanita tuh kayak kok bisa sih ya? Kadang tuh jangankan kayak gitu ya, kayak kita misalnya udah dari aku ya misalnya, aku yang udah chatan lama sama cowok gitu, udah berbulan-bulan dia tuh nggak nembak-nembak tapi kita jalan tuh kayak udah kesel banget, apalagi kalian yang udah 7 tahun. Pemirsa, inilah curhatan. Aku curhat jadi ini baru people. Oke. Nah lanjut lagi nih kak. Oke, tadi aku sudah menangkap dengan kedewasaan kalian berdua dalam berhubungan. Dewasa banget dong, ya kan? Nah lanjut lagi nih kak, aku pengen bertanya tentang selama kalian bareng-bareng 7 tahun itu dan hingga menikah, apa sih keributan terbesar? Nah, apa sih masalah apa sih kalau kalian yang sama-sama dewasa satu sama lain tuh ributnya masalah apa sih? Keributan terbesar. Aku ya. Bebas. Kalau kita ribut hampir mungkin seminggu 3 kali atau seminggu. Oh, kayak minum obat ya kak ya. Iya. Sering ya? Hampir setiap hari kita ribut, cuman ya Kalau keributan besar tuh kak gara-gara apa sih? Padahal apalagi kalian lebih biasanya nih yang udah temenan, udah deket, udah ngerti banget tuh jarang ribut tuh kak. iya, ribut terbesar, pertengkaran terbesar itu adalah selama saya pacaran dan sampai menikah itu kalau dihitung baru 2 kali. Yang pertama itu Yang laki kayaknya udah inget nih kak. Yang laki kak inget kak. Ribut ya? Sering ribut kamu. Iya, itu 2 kali Bella. 2 kali. Yang pertama itu ketika dia tidak mendapatkan pekerjaan, menjadi pengangguran, dan di sana cinta saya sangat diuji. Ya. Itu udah menikah atau Belum, masih pacaran. Cuman mana ya, beban moral kali ya. Iya. Gitu. Terus masa sih pacarku nggak punya kerjaan coy, terus maling pakai apa, beli bunga pakai apa, beli boneka pakai apa, kan gitu kan. Itu waktu dia nggak dapat kerjaan selama 3 bulan. Di sana bener-bener aku yang kan cuma 3 bulan bentar kak. 3 bulan itu lama coy. Nggak kerasa kalau bener-bener ya. Iya. Kok pil pahit-pahit sebentar aja tuh rasanya lama. Kalau yang tambah bahagia mau 1 tahun itu rasanya bentar banget. Cewek banget ya, oke. Iya. Lanjut, Kak. 3 bulan dia nganggur. Jadi setiap hari itu kan sensitif jadinya kan. Kamu Jadinya sih nggak kerja. sampai banting-bantingan piring inilah itulah gitu. Oke. Itu yang pertama yang menurut aku besar. Dan yang kedua, ketika kita memutuskan untuk menikah, dan sebelum menikah pun ada pertengkaran karena kita juga backstreet. Oke. Gitu. Jadi, hubungan kita tidak disetujui oleh orang tuaku. Begitu. Semakin menarik ya obrolan kita, pengen tahu dong gimana ceritanya nggak direstui dan akhirnya menikah. Jangan dijawab dulu kak. Sesaat lagi cuma di Bella Blind Talk Show. 2 hours later. Nah, di Different People kayaknya ini makin banyak yang nonton nih kak. Gara-gara banyak biasanya orang-orang udah pacaran lama atau orang tuanya tidak merestui. Aduh, itu udah susah banget deh kalau ngomongin restu orang tua. Jadi kan gimana pun juga sebagai anak pengen ada restu dari orang tua, tapi udah cinta sama laki-laki ini. Kita langsung mempersembahkan suami kakak yang menjawab. Silahkan. Apa yang dilakukan kakak nih kak? Akhirnya bisa mengambil hati orang tua dan menyetujui, akhirnya nikah gitu kan? Apa ya? Apa ya? Kasih duit kah? Gitu. Punya duit ya. Jujur banget kak. Ya, yang pasti
Ya karena butuh perjuangan lah ya. Tentu harus membuat bagaimana orang tua itu yakin ya, karena kita mau tidak mau ya menikah itu tidak hanya dengan berdua, tetapi juga keluarga harus istilahnya ya terlibat ya, saling menyatukan antara dua keluarga yang berbeda. Ya itu nggak gampang, memang butuh perjuangan yang ekstra. Tetapi kembali lagi saya berpikir bahwa yang terpenting itu niatku memang baik dan saya ingin mengajak calon istri saya waktu ini untuk menjadi pasangan hidup gitu loh. Jadi ya memang bertahan apapun apapun yang terjadi, ya tetap datang ke rumah meskipun tidak disapa. Nggak apa-apa. Datang ke rumah, ya. Tetap humble, tetap berbaur sama kedua orang tuanya. Terus akhirnya Kak, mungkin apa yang menjadi momentum akhirnya orang tua ini oke, ku kasih deh Kak ini buat kamu, jagain dia. Aduh sedih banget ya. Tapi saya pikir itu karena ya kekuatan kami berdua ya. Terutama istri saya ini hebat juga sih. Jadi memang bisa meyakinkan orang tua juga. Jadi tidak hanya diri saya, tapi memang keterlibatan dari istri saya juga. Kayak ngasih penjelasan, lelaki ini pantas dan layak untuk aku. Karena gini sih, kalau memang seandainya nanti pilihan itu adalah pilihan orang tua, ketika nanti kita sudah menikah, sudah berumah tangga, ternyata terjadi pertengkaran nih, pasti yang akan disalahkan itu orang tua. Tapi kalau kita memilih sendiri, kemudian ada hal-hal apapun di depan, setidaknya kita itu dulu pilihan kita. Jadi bertanggung jawab dan berjuang ya sama pilihan. Good job. Karena dulu aku dijodohin coy. Ya banyak sekali yang ini, ada polisi, satu polisi, satu manajer, satunya lagi banyak banget. Lalu gue dari banyak pilihan yang mungkin bisa dibilang wow, akhirnya kenapa Kak ini aku malah nggak tahu loh perjodohan itu. Kenapa memutuskan apa nih kelebihan yang benar-benar tidak dimiliki laki-laki lain? Kepepet. Waduh jujur banget. Maaf ya. Enggak. Apa yang membuat aku memilih dia? Karena ini ya buat cewek-cewek ya, jangan pernah mengabaikan yang namanya suara hati. Suara hati, betul. Memang sih kita juga cewek harus pakai logika dong. Atau mungkin yang dijodohin sama aku lebih kaya, mungkin lebih ganteng, mungkin lebih berkecukupan, lebih menjanjikan masa depannya. Tapi hal itu nggak akan bikin kita bahagia ketika kita jalaninnya itu tanpa cinta. Hello, motherfucker. Oke, jadi emang udah terlanjur cinta gitu. Iya, kayak lagu ya. Iya, terlanjur cinta, tapi ya nggak cinta juga sih. Setelah menikah ya. Soalnya udah nikah, beda lagi ceritanya. Oh, beda lagi. Nah. Kita tapi enggak dong, enggak. Dia adalah pilihanku dari awal. Dari awal aku udah memilih dia dan aku sudah berkomitmen, oke, ini pilihanku, aku akan bertanggung jawab dengan pilihanku. Aku merinding loh, sumpah, seketika gitu loh. Tapi iyalah kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Makin dalam deh ini. Ya, makin dalam obrolan kita nih. People, aku masih akan menanyakan nih tentang hubungan kalian berdua nih, kan udah pacaran 7 tahun, terus menikah nih udah berapa? Setahun ya? Setahun lebih. Sekali, 1 tahun. 1 tahun. Masih muda pernikahannya, tapi kan maksudnya kalian pacaran tuh kan juga udah cukup lama ya, makanya akhirnya memutuskan menikah. Nah, apa yang bisa membuat kalian tetap awet, dan yang paling penting ini adalah pernah nggak sih rasa bosan itu muncul? Kayak aduh saking udah wak deh aku, maksudnya 7 tahun kan pasti sering bareng-bareng, apalagi dari partner bareng, terus akhirnya berhubungan, terus akhirnya menikah. Bosan tuh pasti timbul nggak sih? Mungkin dari iya, yang suka bosan siapa di sini di antara saya? Waduh, perempuan biasa. Silakan Pak. Kalau aku atau saya sih gak enak nanti dipotong ya. Iya, bebas. Kalau saya sih, kalau selama 7 tahun ya sebelum menikah,
karena memang sudah sesuai dengan hati, jadi ketika jalan dengan pacar itu justru merasa senang ya, bahagia, senang, bangga, pede. Jadi saat pacaran itu memang 7 tahun hampir bisa saya katakan tidak bosen ya. Meskipun sebagai sosok, sebagai manusia ya manusiawi ya rasa bosan ada. Cuma kalau dipersentasekan ya 10/90 lah. Wih. Nggak boleh kalah jawabnya Kak. Oke, dari Kakak sendiri. Kalau aku nggak pernah bosan juga. Nggak pernah bosan? Nggak pernah bosan. Aku orangnya bosenan ya, bosenan banget. Kemudian juga. Tapi selama aku pacaran sama Mas Adven, nggak pernah bosan karena apa? Kita nggak pernah nganggap dia pacar. Tidak hanya itu. Jadi dia adalah partnerku, dia adalah sahabatku, dia adalah kakakku, dia adalah teman hidupku kelak waktu pacaran. Jadi setiap harinya tuh kita enjoy banget. Jadi kita nggak kayak yang romantis kamu jangan dong kayak gitu. Yang selain orang pacaran tapi wocok kayak gitu. Udah kayak teman gitu. Kayak gitu. Apa ya? Enjoy gininya, berjalan gitu aja. Oke, jadi bisa dibilang ya seperti mungkin kadang orang salah kaprah ya kayak kalau ngomongin tentang hubungan rumah tangga. Jadi kalian tetap punya hidup kalian masing-masing, tetap sama seperti dulu, cuman beda tanggung jawabnya. Betul. Sepertinya Anda sudah belum dong. Sudah ingin mendekati Belum dong. Saya cuma mendengar cerita doang. Kan komentator lebih hebat Iya, kemarin netizen yang bebas. Ya bebas. Oke, di Different People semakin menarik. Sesaat lagi kita akan masuk sesi terakhir. 2,000 years later. Baik, kita akan memanaskan lagi dua pasangan ini karena udah cukup panas pertanyaannya tadi. Panas ya, panas banget. Nah, aku mau nanya nih Kak, perbedaan antara kalian sebelum menikah dan sesudah menikah itu apa aja Kak? Pasti kan ada yang, atau mungkin ada kekagetan gitu Kak, kayak misalnya dari sisi wanita yang harus bertanggung jawab nyiapin makanan atau apa yang dulu kan aku bodo amat, ya udah beli sendiri walaupun kalian sama-sama cinta tapi kan tetap gimana? Ya tentu sangat berbeda sekali sih ya, karena kami memiliki hobi yang sama sebenarnya, termasuk jalan-jalan kita ya sebelum menikah itu kita naik gunung, banyak hal lah yang kita lakukan ya, traveling itu ya. Jadi memang waktunya itu serasa ya kita berdua saja ya. Jadi betul. Dunia itu serasa milik kita berdua. Iya, yang lain kontrak. Yang lain kecil. Tapi setelah menikah memang tadi lebih ke tanggung jawab sih Bel. Oh, tanggung jawab. Kalau ketika menikah itu apalagi setelah punya anak, tanggung jawab saya sebagai ayah ya itu ya harus bisa bagaimana menghidupi keluarga saya, khususnya anak, mempersiapkan anak untuk pendidikan, nabung dan sebagainya. Nah, dari segi tanggung jawabnya lebih besar dan memang harus tidak lagi memikirkan kayak yang dulu zaman-zaman SMP, SMA ataupun kuliah sih. Kalau menurut saya ringan ya, dulu tanggung jawabnya cuma mikirin diri sendiri. Dan dari ibu rumah tangga yang luar biasa ini banyak sekali perbedaannya. Banyak sekali perbedaan. Kaget banget dan termasuk lumayan stres waktu awal-awal. Yang pertama, perbedaan di waktu. Ketika ini sih lebih terasanya waktu udah punya anak ya. Ketika sebelum punya anak itu waktu semuanya terserah. Mau jalan-jalan, mau apa, shopping, mau pakai uang, mau pakai apa aja, aku bebas. Tapi setelah punya anak semuanya tertujunya pada tabungan anak, seperti yang dia bilang tadi, tabungan anak, terus habis itu tabungan untuk kesehatan dan lain-lain. Tapi waktunya tuh sangat berubah. Beda ya. Iya. Terus yang kedua biasanya pas sebelum punya anak itu HP-an terus kan. HP-an terus. Sekarang HP mati atau gimana banyak banget yang hubungin aku, susah banget. Karena yang aku pegang pasti anak. HP bener-bener nggak tahu taruh di mana. Udah tanggung jawabnya bener-bener seorang ibu. Iya, betul banget. Dan itu otomatis. Aku nggak tahu ya ibu-ibu luar sana kayak gimana. Cuman aku pribadi seperti itu. Terus yang ketiga perbedaannya di kehidupanku sama dia mulai berubah.
Berubahnya ini apa kak? Dulu tidurnya gini, sekarang tidurnya gini coy. Ada anak. Iya kan? Tetapi itu yang bikin kita bener-bener romantis banget. Jadi kalau dulu kan mepet-mepetan, peluk-pelukan gitu kan tidurnya gitu kan. Ini agak syur dikit ya coy. Nah sekarang punya anak lebih romantis karena yang kita lihat, ih udah punya anak ya masih belum percaya gitu kan. Tapi sweet banget di sana. Ini loh hasil kerja keras. Hasil kerja keras selama 7 tahun ya. Sosok ibu yang tangguh sih, hebat sekali. Salut banget. Ini baik di sabar berapa nih Muji? Tahu habis ini berapa Pak? Hebat ya. Aduh masalah dua ini. Kak aku. Nggak salah memilih kan. Iya, Sosok iya. keibuannya tetap ada dari dulu. Nah kak aku ada pertanyaan menarik seketika dari obrolan tentang perbedaan sebelum menikah dan saat ini sudah menikah. Pernah nggak sih kak, karena kan setahun ini mungkin agak bisa dibilang 1 tahun pertama pernikahan itu ada kekagetan, ada shock, penyesuaian yang ternyata kayak gini loh setelah menikah dan apalagi tanggung jawab punya anak. Pernah nggak sih kak dari wanita apalagi yang bekerja, ngurus suami, ngurus anak, capek itu gimana tuh kak? Capek pasti ya, nggak mungkin nggak capek ya kak ya. Kalau misalnya kamu nanya capek enggak? Aku no comment deh, pasti kalian tahu sendiri capeknya itu capek banget. Kita lebih gini sih, lebih belajar untuk membuat otak itu bercabang. Oke. Gitu, lama-lama hilang otaknya. Aku kira dia udah mau serius ngomong ya Tuhan. Tapi bener, bercabang karena apa? Seperti yang kamu bilang tadi, ngurus suami. Pagi-pagi harus nyiapin sarapan untuk anak, untuk suami. Terus habis itu pulang sekolah, pulang kerja, aku harus mandi. Biar gimana juga caranya untuk merawat diri. Tetap kita sebagai wanita juga gimana ya caranya biar suami juga betah di rumah gitu. Enggak kayak ibu-ibu yang daftaran habis itu rambut nggak tahu di mana gitu, nggak keramas 1 tahun gimana gitu kan. Tetap menjaga penampilan ya. Walaupun memang ada saat dimana aku benar-benar nggak bisa jaga penampilanku, tidurnya udah kayak nggak tahu deh. Tapi ada satu titik dimana aku juga nggak boleh lupa kalau dia adalah suamiku. Paham maksudnya? Oke. Iya. Jadi aku harus berusaha totalitas untuk suamiku. Oke. Nah kak, ini kan ngomongin tadi, ini ada langsung lagi pertanyaan yang tersirat dalam pikiranku. Ini kan dari segi cewek nih ya, pasti capek. Nah biasanya kalau misalnya cewek capek, moodnya naik turun kan? Iya, mood swing. Nah untuk laki-laki gimana menanganinya ya kan? Karena kan bisa dibilang ya kak ya, baru punya anak pertama biasanya di malam hari kebangun lah, istrinya capek, besok kerjaan apa sih, kan mood swing itu nggak ada kak. Nah kakak tuh menanggulangi emosi istri itu seperti apa nih biar different people yang baru menikah tuh tahu, oh begitu toh Menanggulangi kayak bencana ya. Aduh dia keren banget menanggulangi ya tuh. Kalau pengalaman pribadi sih lebih banyak harus peka aja sih ya. Peka. Jadi kalau misalnya istri lagi marah-marah ya udah kita ngertiin aja gitu. Itu pun ketika marah kita harus tahu marahnya memang harus dibiarkan, memang biar tenang sendiri, atau memang harus diajak untuk ngobrol, komunikasi. Karena kan kadang butuh supaya keluar gitu kan, supaya nggak terpendam. Itu harus ada teman ngobrolnya kan gitu. Memecahkan masalahnya. Betul. Tapi ada juga memang ketika sudah tidak bisa komunikasi, biasanya saya agak cuek sih. Oke, ketimbang jadinya mancing masalah satu sama lain, mending udah diemin dulu. Mungkin nanti akhirnya si kacikanya, oh iya ya, Pak tadi aku marah-marah. Ya, terlintas aja segitu ya. Oh iya benar-benar. Jadi nggak perlu harus terus dikejar, gini-gini. Tapi dibiarin. Tapi biasanya cewek itu pingin dikejar. Pak. Tanya Apa kamu sayang pengen biasanya? Kamu kenapa nangis? Ini aku nangis sampai berdarah-darah nggak ditanya. Tanya aku dong. Tapi takutnya kalau ditanya malah nggak bertahan sampai sekarang, akan jadi pertumpahan darah ya kan? Karena dia termasuk juga kenapa aku bertahan sama dia. Salah satunya dia punya sifat yang sabar. Terus apa namanya? Istilahnya aku yang berapi-api dan dia yang gitu. Kan nggak bisa kita bayangkan dalam satu rumah tangga yang satunya udah api, yang satunya juga api kan. Sama-sama
Iya betul. Jadi aku ketika aku tinggi, dia bisa merendahkan. Ketika dia tinggi, aku bisa di bawah kayak gitu. Pengertian satu sama lain. Iya betul. Itu. Wow. Meskipun gak gampang itu Bel. Iya, itu sangat susah coy. Iya, dia kan berproses juga. One eternity later. Ya, masih sama dua pasangan yang ulala banget yang, wih, gol gawang lah. Gol. Nah, sekarang kita akan nge-games. Nah, gamesnya ini adalah jawab cepat ataupun jawab di kertas yang sudah aku sediakan. Di antara mereka berdua, siapa sih yang paling mengerti siapa? Oke, kita akan lihat apakah wanita ini lebih mengerti ketimbang lelaki ini. Oke, pertanyaan yang pertama, aku hitung sampai 5 ya. Jadi kalian langsung tulis aja sesingkat mungkin lah. Untuk yang pertama, tanggal lahir Kak Cika. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, boleh diangkat? 3 April 92, bener nggak? Kamu nggak ulang tahun? Mana? Aduh, gimana sih? Lupa tadi. Ya, Teko. Beneran lupa loh. Lupa ya? Maret lo ya. Wanita mana sih yang ulang tahunnya April, Kak? Ya ampun. Maret. 3 lagi ya? Ada Maret ya? Enggak. Aku kasih ambil pertanyaan itu lagi. Ya, oke, lanjut lagi. Nama Lanjut lagi. Oke, disinilah melihat pasangan ini sangat romantis. Nah, nggak romantis sama sekali. Lanjut lagi ya. Makanan favorit dari Kak Arven. 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu tulisannya? Pete jengkol, bener Kak? Oke. Benar, oke, mengerti memang ya. Kan tukang masak di rumah ya. Karena nggak papaya loh. Lanjut lagi. Ini nih harus jawab bareng-bareng berdua ya tulisnya ya. Ini kalau sampai nggak tahu keterlaluan. Tanggal lahir anak kalian berdua. Jangan anak tetangga ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tanggalnya bareng-bareng. 13 Mei. 8 Mei. 13 Mei. Siapa itu? Sulit untuk mengingat tanggal. Mengingat tanggal. Ini alasan. Anaknya baru kemarin lahiran ya kan. Masa udah 8 Mei sama 13 tambah Mei. 5, 13. Kamu aku nyala sama siapa? Wah, gacor nih pasangan nih, gacor banget nih. Biasanya laki-laki Sampai lupa beneran deh kamu. Akan ada lempar panci. Selanjutnya ya, apa hal yang paling gak disukai sama Kak Arven tuh Kak Cika? Misalnya dia gak suka apa atau apa. Aduh, paling Ini tulis? Iya, tulis. 5, 4, 3, 2, 1. Apa tuh? Apa tuh tulisannya? Apa nih, berantakan. Benar, Kak Arven paling gak suka berantakan. Betul. Nice. Emang paling mengerti Kak Cika ini. Hebat, Ini ya? gimana sih? Oke, langsung aja. Alah. Oke, lanjut lagi. Siapa yang paling cemburuan? Ini aku mau jawab bareng-bareng ya. Siapa yang paling cemburuan? Bareng-bareng jawabnya. 3, 2, 1. Oke, Kak Cika. Kenapa Kak Cika ini paling cemburuan? Saking sayangnya sama Oh, sayang atau posesif? beda tipis. Beda tipis. Oke, pertanyaan terakhir nih. Tata, aku belum mau dengan pertanyaan satu yang kedua. Itu akan jadi masalah kalian di rumah aja ya, jangan dibawa di sini ya. Sama Maret sama 13 Mei. Oke, Bahaya nih. aku pertanyaan terakhir, tanggal kalian menikah. Oke, Ini baru. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tanggal berapa? Sampai kamu lupa. Tanggal 8. Iya, 8 tanggal kan? Iya, tanggal berapa? 8. 8 apa nih? Loh, oh, bulannya. Iya, bulan berapa? Bulan Juli. Juli, bener, 8 Juli. Juni ya. Wah, gaco pasangan ini. Bahaya nih. Guys, mau dilempar helm. Saya udah mengingat tanggal. Oke, ini ya dong ya. Kenapa sih? Ya ampun, tanggal ulang tahun istri salah, ulang tahun anak salah, tanggal pernikahan salah. Kak, yakin Kak? Kuliah ya. Aduh, gila, sumpah lucu banget dua pasangan ini. Nah,
ya. Mungkin namanya lupa, laki-laki kan biasa lupa. Enggak, itu udah 3 kali pertanyaan lupa semua. Itu tidak bisa dimaafkan. Kan kurang komunikasi lagi ya di rumah ya. Nanti diobrolkan lagi di rumah. Nah ini satu pertanyaan terakhir atau mungkin bisa diberikan pesan nih kepada anak-anak milenial ataupun anak-anak yang sudah pacaran lama tapi belum dapat restu, atau gimana sih cara menjaga keawetan kalian agar tetap bisa hingga pernikahan tuh, gimana tuh? Aku belum mumpuni dengan pertanyaan tadi 3. Udah pasti bukan komunikasi karena komunikasinya dia jelek banget. Oke, mungkin dari yang wanita dulu deh. Oke, pesan Kak Cika untuk teman-teman di luar sana, wanita-wanita di luar sana, atau buat pasangan-pasangan yang sudah pacaran lama tapi belum menikah, atau baru pacaran dan ingin memutuskan untuk menikah tapi masih bingung menikah nggak ya. Menikah atau tidak itu pilihan. Kembali lagi itu pilihan. Ketika kamu serius banget Pak, serius banget. Ketika kalian ingin memutuskan untuk menikah, pasti dengan konsekuensinya. Ketika kalian memutuskan untuk tidak menikah, pasti dengan konsekuensinya juga. Tetapi satu pesannya untuk kalian dari Kak Cika, kalau kalian ingin kebahagiaan dan kesenangan, maka single lah dan jangan menikah. Tapi kalau kalian ingin kesempurnaan dan kelengkapan hidup, kekompletan hidup, maka menikahlah. Di sana kalian akan tahu bagaimana rasanya menikah, bagaimana komplitnya, bagaimana lengkapnya sebuah kehidupan. Karena sebelum menikah mungkin kalian seneng-senengnya aja atau sukacitanya aja, tapi setelah menikah kalian akan lengkap banget. Ada sukacitanya, ada duka citanya, buruk baiknya, semuanya ada setelah menikah. Panjang sekali Bu. Wow, luar biasa. Sekian, terima kasih. Wah, luar biasa. Aku tercengang sampai. Lanjut dari Kak Afanya, gimana nih? Pesan untuk teman-teman yang ada di sana, sebenarnya kami masih keluarga yang muda sih, masih dini. Kalau untuk pesan-pesan, mungkin sesuai dengan pengalaman saya pribadi, ketika teman-teman sudah memutuskan untuk berani menikah, berarti harus siap menjaga segala bentuk komunikasi, komitmen. Nah, jangan seperti saya tadi, komunikasinya mungkin kurang baik. Tapi jujur nih, pesan yang kedua, untuk kaum pria, ingatlah tanggal-tanggal penting. Ingatlah tanggal-tanggal penting dalam kehidupan, dalam berkeluarga, anak, lahir, kapan, itu penting kan, itu akan memicu kemarahan sang istri. Itu penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pikir ini yang sangat penting sih. Tetap ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengandalkan kekuatan kita, jangan lupa bahwa kita juga harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan itu saya pikir selalu terlibat dalam hidup kita, khususnya dalam hidup kami. Ketika kita melibatkan Tuhan, rasa aman, rasa percaya, rasa nyaman, dan kedepannya itu pasti akan yang terbaik sih. Oke. Jangan hanya berusaha ya, dibantu dengan doa juga ya. Ya, intinya seperti itu. Wow, thank you banget dua pasangan yang gacor ini, luar biasa. Yang bobrok ini. Yang udah benar-benar memberikan inspirasi sama different people dimanapun berada. Jangan lupa di different people, sampai ini keblibet nih. Saking gacor banget mereka berdua. Jangan lupa